Halo semuanya, selamat datang di vlog spesial Tugas Kampus. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu museum tertua di Indonesia, yakni Museum Bank Indonesia yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Di sini kita akan memahami sejarah moneter Indonesia, peran Bank Indonesia, serta evolusi sistem perbankan dari masa penjajahan hingga era modern. Dalam vlog kali ini, kita akan mengajak kalian mengeksplor dan mempelajari bagaimana sejarah gedung Bank Indonesia dari koleksi domestiknya hingga bagaimana sejarah Bank Indonesia dari masa kolonial hingga masa sekarang. Yuk, mari kita eksplor. Museum Bank Indonesia berawal dari gedung tua di Javasche Bank, Bank Sentral Hindia Belanda yang berdiri pada abad ke-19 dan kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia setelah kemerdekaan. Lalu, pada awal 2000-an, gedung bersejarah ini direstorasi untuk mempertahankan arsitektur kolonialnya sekaligus mengubahnya menjadi ruang edukasi publik. Museum Bank Indonesia resmi dibuka pada tahun 2009 sebagai sarana untuk memperkenalkan sejarah ekonomi, perkembangan sistem keuangan, dan perjalanan kebijakan moneter Indonesia. Dan hingga kini, museum terus berkembang dengan penambahan instalasi multimedia interaktif, menjadikannya pusat pembelajaran sejarah perbankan yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di ruangan pertama, bagian museum ini menceritakan tentang sejarahnya bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa luar yang masuk ke Indonesia untuk berdagang. Nah, jadi dulu tuh rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis itu nominalnya sangat tinggi, harga transaksinya sangat tinggi, bahkan sampai disimpan di bank. Nah, bayangin guys, betapa gilanya nilai-nilai rempah ini. Sampai-sampai bangsa Eropa terobsesi mencarinya. Nah, obsesi inilah yang mendorong ekspedisi berbahaya melintasi samudra kita. Mengorbankan ribuan nyawa hanya demi menemukan kepulauan rempah-rempah yang legendaris di timur. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan bangsa-bangsa lainnya bukan hanya tentang transaksi dagang, tapi tentang perebutan kendali penuh atas kekayaan alam yang bisa mengubah peta ekonomi dan kekuasaan dunia. Wah, sebuah kisah yang kita saksikan dampaknya hingga hari ini. Selanjutnya ada ruangan di mana Belanda mendirikan bank pertama di Indonesia. Belanda mendirikan Batavia Van Lini pada tahun 1746 untuk mengatur keuangan. Namun perkembangannya sulit karena pengurusnya kurang mengerti kegiatan bank. Bank ini kemudian dilanjutkan pembangunannya menjadi The Bank Kororan dan Bank Van Liening. Selanjutnya ada sudut Hindia Belanda. Pada tahun 1800, kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Jenderal saat itu yang dipimpin oleh Jenderal Van der Bosch menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara. Pada masa pendudukan Jepang, militer Jepang menerbitkan uang inflasi, dan pada saat itu, uang dari De Javansche Bank dan pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku, menyebabkan peredaran uang yang sangat banyak. Nah, Ori dan Orida atau uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober tahun 1946. Karena sulitnya peredaran uang, banyaknya pemalsuan, dan terganggunya percetakan selama perang, beberapa daerah menerbitkan Orida atau Ori daerah. Nah, periode krusial Bank Indonesia terbagi dari beberapa periode. Periode pertama itu di tahun 1953 sampai 1959, di mana Indonesia menjadi negara modern yang langsung dihadapkan pada berbagai masalah seperti pemberontakan di berbagai wilayah. Lalu periode kedua itu berlangsung pada 1959 hingga 1966. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, terjadi hiperinflasi, di mana Bank Indonesia diminta mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek-proyek politik seperti Masjid Istiqlal dan Gelora Bung Karno, yang menyebabkan uang yang beredar terlalu banyak.
Selanjutnya di periode ketiga pada tahun 1966 sampai 1983, masa Orde Baru dengan program penyelamatan ekonomi nasional diperkenalkannya Tabanas dan Taska. Lalu di periode keempat pada tahun 1983 sampai 1997, pada periode ini terjadi penurunan ekonomi Indonesia di awal tahun karena menurunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi. Kebijakan yang dibuat untuk menstabilkan perekonomian Indonesia adalah kebijakan moneter yang mengacu pada pengendalian mekanisme pasar. Lalu di periode kelima pada tahun 1997 sampai 1999 ditandai dengan krisis moneter di mana 16 bank ditutup secara bersamaan. Nilai rupiah merosot tajam dan terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Selanjutnya ada periode 6 pada tahun 1999 sampai 2004. Periode ini ditandai dengan upaya perbenahan pasca krisis, kedudukan dan tugas Bank Indonesia semakin dikuatkan, dan dilakukannya perbenahan arsitektur perbankan dan juga sistem clearing. Dan terakhir ada periode 7, tahun 2004 hingga 2011. Berfokus pada penataan ulang peran Bank Indonesia, termasuk amandemen, undang-undang, dan beralihnya tugas pengawasan bank. Nah, jadi itu dia perjalanan singkat kita di salah satu museum tertua di Indonesia, yakni Museum Bank Indonesia. Semoga vlog kita kali ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin langsung mengeksplor gitu ya, kalian bisa datang ke sini. Oke, see you next vlog lagi. Bye-bye.